Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara dengan saya Susan Wiryadinata. Pada saat ini kita akan bersama-sama memikirkan tentang sehati dalam doa. Nah saudara, pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid ditegur oleh malaikat mengapa mereka terus-terus melihat ke atas, karena Tuhan Yesus itu akan kembali lagi seperti cara dia naik ke surga. Dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem, dan apa yang mereka perbuat? Mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Mereka tahu mereka akan ada janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan datang, mereka akan mendapat kuasa, tetapi mereka belum tahu kejadiannya bagaimana. Jadi ya mereka menunggu janji Tuhan dengan bertekun dan sehati dalam doa. Saudara, pada saat ini juga kita juga dalam keadaan yang tidak menentu menghadapi pandemi COVID-19. Segala sesuatu jadi berubah, apalagi dikatakan bahwa kita akan menghadapi hidup ini dengan cara new normal. Segala sesuatu normalnya baru. Jadi kita harus merubah gaya hidup kita, selalu bersih, jangan buang sampah sembarangan. Kita tidak sembarangan menyentuh sana sini dan menjaga jarak. Kalau keluar kita menggunakan masker. Ya ini sesuatu yang tidak biasa, tetapi kita harus membiasakan diri. Sesuatu yang baru, apalagi orang lansia seperti saya harus ekstra berhati-hati. Nah, mengapa kita harus berdoa sehati dalam keluarga, di gereja? Karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi yang pertama kita hanya berserah kepada Tuhan karena kita tidak berdaya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan juga mungkin Tuhan menyediakan sesuatu yang besar, yang luar biasa bagi kita, tapi kita tidak tahu. Jadi kita berserah dan berdoa. Kedua, pada waktu menghadapi sesuatu yang baru, kita jangan panik dahulu. Itu sebabnya kita berdoa, karena Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, bahkan melebihi daripada segala pikiran kita, akal kita. Kita tidak sungguh-sungguh tidak bisa mengetahui segala sesuatu yang direncanakan Tuhan bagi kita. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu akrab. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang kakek yang sudah tua, dia mempunyai harta, mempunyai tanah, maka dia pikir sebaiknya dia bagikan warisan sekarang. Nah, pada waktu dia membagikan warisannya, ternyata ada sebidang tanah yang masih disisakan dan belum diberikan kepada siapa-siapa. Maka salah satu cucunya datang dan bertanya, "Opa, tanah yang masih belum diberikan pada siapa-siapa itu boleh tidak buat saya, supaya saya bisa pakai untuk membuat kos-kosan?" Si kakek berkata, "Wah, Opa memang menyediakan itu untuk salah satu dari kalian. Tapi kamu ini ngobrol sama Opa aja nggak pernah. Suami kamu nggak pernah berkunjung ke Opa, nggak pernah berkomunikasi. Itu sebabnya Opa mau tunggu dulu. Karena Opa memang menyediakan itu untuk hadiah kepada salah satu dari kalian." Saudara, demikian juga dengan Tuhan, kita perlu akrab, kita perlu sering berkomunikasi, dan kita juga bisa menunjukkan kepada keluarga, anak cucu, kepada anggota gereja, sehingga mereka dapat mengatakan, "Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4:13 ya. Dan
pada waktu, khususnya pada waktu mereka menghadapi masalah, mereka bersama-sama tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku pada jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Biasakan berdoa bersama-sama dalam keluarga. Biasakan berdoa bersama-sama sehati dalam gereja, supaya mereka tahu bahwa hari depan kita segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, dan kita perlu banyak berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah membimbing kami, karena Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami peka terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dalam mengambil keputusan, dalam merencanakan hari depan, semuanya kami bergantung kepada Engkau, dan selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.